lapis langit, sains, dan Al-Quran. 1. Perspektif sains. Dalam sains modern, langit biasanya merujuk pada atmosfer bumi atau ruang angkasa. Atmosfer bumi terbagi menjadi 5 lapisan utama. Troposfer 0-12 km, tempat terjadinya cuaca. Stratosfer 12-50 km, memiliki lapisan ozon yang melindungi bumi. Mesosfer 50-80 km, tempat meteor terbakar. Termosfer 80-600 km, tempat aurora dan stasiun luar angkasa. Eksosfer 610.000 km, batas akhir menuju luar angkasa. Jika dilihat lebih luas, di luar atmosfer ada ruang angkasa, galaksi, bahkan teori multiverse. Namun untuk atmosfer saja, sains mengenal 5 lapisan. 2. Perspektif Al-Quran. Al-Quran menyebut Allah menciptakan 7 lapis langit. Misalnya di Qiyas, Al-Baqarah 2:29, dan Qiyas, Al-Mulk 67:3. Para ulama menafsirkan 7 langit dengan beberapa pendekatan. Literal, memang ada 7 struktur nyata. Simbolik, angka 7 melambangkan kesempurnaan dan keteraturan. Pendekatan sains kontemporer, ada upaya mengaitkan 7 langit dengan 7 lapisan atmosfer atau alam semesta. Namun ini hanya ijtihad. Kesimpulannya, baik sains maupun agama berbicara soal lapisan, tetapi konsep dan jumlahnya berbeda. Isra Mi'raj, melintasi 7 langit. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW naik bersama malaikat Jibril melalui 7 langit, bertemu para nabi. Langit pertama, bertemu Nabi Adam, melihat ruh manusia. Langit kedua, bertemu Nabi Isa dan Nabi Yahya. Langit ketiga, bertemu Nabi Yusuf, dikenal karena ketampanannya. Langit keempat, bertemu Nabi Idris. Langit kelima, bertemu Nabi Harun. Langit keenam, bertemu Nabi Musa. Langit ketujuh, bertemu Nabi Ibrahim di dekat Baitul Ma'mur. Setelah itu, Nabi dibawa ke Sidratul Muntaha, pohon besar di ujung langit. Apa itu Sidratul Muntaha dan Baitul Ma'mur? Sidratul Muntaha, pohon agung di batas tertinggi langit, tempat malaikat berhenti. Disinilah Nabi Muhammad menerima perintah salat dari Allah. Baitul Ma'mur, tempat para malaikat bertawaf di langit, sejajar dengan Ka'bah di bumi. Setiap hari, 70.000 malaikat masuk dan tidak kembali lagi. Pendekatan sains modern. Beberapa ilmuwan muslim mencoba menghubungkan Isra Mi'raj dengan teori sains relativitas. Dalam kecepatan mendekati cahaya, waktu bisa melambatkan belajar, memungkinkan perjalanan jauh dalam waktu pendek. Wormhole, teori tentang lorong ruang waktu yang memungkinkan perpindahan instan antar titik jauh. Namun, semua ini hanya pendekatan. Isra Mi'raj tetap diyakini sebagai mukjizat yang melampaui hukum fisika biasa. Jadi baik melalui sains maupun Al-Quran, kita diajarkan bahwa alam semesta memiliki struktur luar biasa. Isra Mi'raj menjadi bukti kebesaran Allah dan menguatkan iman kita terhadap hal-hal gaib yang tak bisa dijelaskan dengan logika manusia semata.